Di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Gaza dan Israel, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali mengobarkan ambisinya untuk menumpas Hamas. Tak ada ruang bagi kedamaian, hanya kemarahan yang menyala setelah pemulangan 4 jenazah sandera Israel, Siri Bibas, 2 putrinya, Fir dan Ariel, serta seorang lansia, Oded Lifshitz. Hamas mengklaim bahwa mereka tewas bersama pengawalnya akibat serangan udara Israel. Namun bagi Netanyahu, ini adalah kebohongan besar, sebuah upaya untuk memutarbalikkan fakta demi mencuci tangan atas kematian para sandera. Dengan penuh amarah ia menyebut Hamas sebagai monster yang harus dimusnahkan. Ia bersumpah akan membalas dengan kekuatan penuh demi kehormatan dan keamanan bangsanya. Pejabat Israel pun menyerukan agar operasi militer di Gaza dilanjutkan. Tekanan semakin meningkat dan dunia menyaksikan bagaimana perdamaian semakin jauh dari harapan. Apakah ini pertanda pertempuran yang lebih dahsyat? Apakah Gaza kembali berada di ambang kehancuran? Sinyal perang semakin jelas dan situasi kian mencekam. Di tengah ketegangan yang membara, kita diingatkan akan firman Tuhan dalam Yesaya 49 ayat 25 dan 26. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau, memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Ayat ini adalah janji perlindungan Tuhan bagi umat pilihannya, Israel. Tawanan yang dirampas oleh musuh tidak akan selamanya tertawan, karena Tuhan berjanji akan membebaskan mereka. Dalam sejarah, Israel sering menghadapi situasi di mana anak-anak mereka diculik, orang-orangnya diperbudak, dan bangsanya ditindas. Namun Tuhan selalu bekerja untuk membebaskan mereka dari cengkeraman musuh. Hukuman yang dijatuhkan kepada musuh Israel digambarkan dengan cara yang mengerikan. Mereka yang menindas Israel akan mengalami kehancuran total, seakan-akan mereka memakan daging dan meminum darah mereka sendiri. Sebuah gambaran tentang kebinasaan mutlak yang akan mereka alami. Tuhan menegaskan bahwa Dialah juru selamat dan penebus Israel. Tidak peduli seberapa besar ancaman yang mereka hadapi, Tuhan tetap menjadi benteng perlindungan mereka. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka musnah karena janjinya kepada umat pilihan tetap teguh untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketegangan ini bukan sekadar konflik bersenjata, tetapi sebuah perang ideologi, sejarah, dan eksistensi yang terus membara. Setiap serangan dan serangan balasan hanya semakin memperdalam jurang kebencian di antara kedua pihak. Di satu sisi, Israel bersumpah untuk menumpas Hamas, sementara di sisi lain, kelompok perlawanan Palestina bertekad untuk tidak menyerah terhadap pendudukan yang mereka anggap sebagai penindasan. Serangan udara, tembakan roket, dan pertempuran di jalanan telah menjadi pemandangan sehari-hari di Gaza. Rakyat sipil, termasuk anak-anak dan wanita, kembali menjadi korban dari konflik yang tampaknya tidak berujung. Organisasi kemanusiaan dunia terus menyerukan gencatan senjata permanen, tetapi di meja perundingan tak ada kesepakatan yang mampu menghentikan pertumpahan darah ini. Para analis militer memperingatkan bahwa jika pertempuran ini berlanjut, korban jiwa akan semakin banyak dan kehancuran di Gaza akan lebih parah daripada sebelumnya. Dunia internasional terpaku dalam dilema, apakah harus mendukung Israel dalam membasmi Hamas atau mengutuk aksi militer yang dianggap berlebihan dan tidak manusiawi? Dalam kekacauan ini, pertanyaan mendasar kembali muncul. Adakah jalan menuju perdamaian yang sesungguhnya? Ataukah kebencian telah mengakar begitu dalam hingga hanya kehancuran yang bisa menjadi akhir dari semuanya? Sementara itu, janji Tuhan dalam kitab Yesaya terus menjadi pegangan bagi bangsa Israel. Bagi mereka, ini bukan sekadar konflik geopolitik, tetapi pertempuran spiritual yang telah dinubuatkan sejak dahulu kala. Mereka percaya bahwa pada akhirnya,
Tuhan sendiri yang akan membela mereka, menghancurkan musuh-musuh mereka, dan membawa mereka menuju kemenangan. Namun di sisi lain, rakyat Palestina juga melihat penderitaan mereka sebagai bagian dari sejarah panjang penindasan dan perjuangan untuk kemerdekaan. Mereka meyakini bahwa keadilan harus ditegakkan dan hak-hak mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. Saat ini, dunia hanya bisa menyaksikan bagaimana konflik ini berkembang. Apakah akan ada titik terang, ataukah ini akan menjadi awal dari perang yang lebih besar? Yang jelas, Gaza sedang berada di ambang kehancuran, dan dunia sedang menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Firman Tuhan di dalam Yeremia 51 ayat 36. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu dan akan melakukan pembalasan untukmu. Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel, umat pilihannya, dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Dari zaman perbudakan di Mesir, penindasan di Babel, hingga ancaman dari bangsa-bangsa di sekelilingnya, Tuhan selalu menyatakan diri sebagai perisai yang melindungi dan pedang yang membalaskan. Kini, di tengah api peperangan yang kembali menyala, firman-Nya tetap hidup dan nyata. Hamas yang berdiri sebagai musuh yang mengancam keberadaan Israel telah berulang kali melancarkan serangan, menculik anak-anak, menumpahkan darah orang-orang tak berdosa, dan mengobarkan kebencian yang tak berkesudahan. Tetapi Tuhan berjanji, Dia sendiri yang akan turun tangan untuk membela umat-Nya. Ketika Dia berkata, "Aku akan membela perkaramu," itu adalah deklarasi ilahi bahwa keadilan sejati akan ditegakkan. Dunia mungkin berpihak pada kepalsuan, memutarbalikan kebenaran, dan menutup mata terhadap penderitaan Israel. Namun Tuhan tidak bisa ditipu oleh propaganda manusia. Dia melihat segalanya, dan Dia telah menetapkan harinya. Laut yang dikeringkan bukan hanya gambaran kehancuran fisik, tetapi juga simbol dari musuh yang akan kehilangan kekuatannya. Hamas yang berakar dalam kebencian akan melihat sumber daya dan dukungan mereka layu. Tuhan akan membuat mereka menghadapi kebinasaan yang mereka timpakan pada orang lain. Seperti dalam sejarah, ketika Raja Daud berhadapan dengan musuh-musuh yang lebih besar dan lebih kuat, dia tidak takut sebab dia tahu bahwa Tuhan berperang bagi Israel. Demikian juga hari ini, Israel tidak berdiri sendiri. Tuhanlah benteng mereka, dan setiap panah yang ditembakkan ke tanah perjanjian akan mendapat balasannya. Saat ini, peperangan mungkin tampak panjang, penderitaan begitu nyata, dan dunia tampak memusuhi Israel. Tetapi firman Tuhan adalah kepastian. Dia yang telah membawa Israel kembali ke tanah mereka, yang telah membangun kembali kota-kota mereka, yang telah mengalahkan musuh-musuh mereka dari generasi ke generasi, tidak akan membiarkan mereka ditelan kegelapan. Sebentar lagi, sejarah akan mencatat, seperti dahulu kala, bahwa Tuhan sendiri yang membela Israel. Musuh mereka akan jatuh, kebencian mereka akan menjadi bara yang membakar mereka sendiri, dan dunia akan melihat bahwa Tuhan masih memegang kendali atas umat-Nya. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Sebelum kita melanjutkan untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas anugerah dan kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk hari ini, untuk setiap nafas kehidupan, dan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan lebih dalam. Biarlah firman-Mu meneguhkan, menguatkan, dan membimbing langkah-langkah kami dalam menjalani kehidupan ini. Singkirkan segala beban pikiran, kekhawatiran, dan hal-hal yang dapat menghalangi kami untuk menerima firman-Mu dengan sukacita. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, menerangi setiap kata yang akan kami baca dan dengarkan, sehingga firman-Mu tertanam dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan renungan sore ini ke dalam tangan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, berkatalah kepada kami, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita telah merenungkan bagaimana Tuhan bekerja di tengah pergolakan dunia, membela umatnya, dan menegakkan keadilan. Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong, dan janjinya tidak pernah gagal. Dia yang telah membebaskan Israel dari berbagai ancaman di masa lalu adalah Tuhan yang sama, yang berdaulat atas bangsa-bangsa hingga hari ini. Di tengah konflik yang terus berkecamuk, kita diajak untuk melihat bukan hanya dengan mata manusia, tetapi dengan mata iman. Sebab Tuhan sendiri telah berfirman bahwa Dia yang akan memperjuangkan perkaranya. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menggagalkan rencana Tuhan atas umat pilihannya. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita juga memiliki panggilan untuk tetap menjadi terang dan garam di dunia ini. Kita dipanggil untuk tidak hanya menjadi penonton dalam sejarah, tetapi menjadi suara yang menyuarakan kebenaran, pengharapan dan kasih Tuhan di tengah dunia yang dipenuhi kebencian dan ketidakadilan. Renungan ini mengingatkan kita bahwa di balik segala gejolak, ada tangan Tuhan yang bekerja. Meskipun kita tidak selalu mengerti rencananya, kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi dalam kendalinya. Tidak ada penderitaan yang luput dari perhatian Tuhan, tidak ada ketidakadilan yang tidak akan Dia balas pada waktunya. Marilah kita terus berdoa bagi bangsa Israel, bagi perdamaian di tanah perjanjian, dan bagi seluruh dunia agar kehendak Tuhan dinyatakan. Kiranya kita semua tetap teguh dalam iman, tidak terombang-ambing oleh keadaan dunia, tetapi berpegang pada janji Tuhan yang kekal. Biarlah renungan ini meneguhkan hati kita, menguatkan keyakinan kita bahwa Tuhan tetap berdaulat dan menuntun kita untuk terus berjalan dalam iman. Karena ketika segala sesuatu tampak tak pasti, satu hal yang kita tahu dengan pasti, Tuhan tidak pernah gagal dan janjinya tetap teguh dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk merenungkan firman-Mu sore ini. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu, dan yang selalu menepati setiap janji-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa di tengah gejolak dunia, tangan-Mu tetap berkuasa dan rencana-Mu tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Tuhan, kami berdoa bagi Israel, bangsa pilihan-Mu. Engkau telah berjanji untuk membela mereka dan memperjuangkan perkara mereka. Kami percaya bahwa Engkau adalah benteng perlindungan mereka yang akan menegakkan keadilan di waktu-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh bangsa-bangsa agar mereka mengenal kebenaran-Mu dan mengalami kasih serta anugerah-Mu. Di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, biarlah hati kami tetap berpegang teguh kepadamu. Mampukan kami untuk hidup dalam iman dan tidak gentar menghadapi tantangan zaman ini. Jadikan kami alat di tangan-Mu untuk menyatakan terang-Mu, menyuarakan kebenaran, dan membagikan kasih-Mu kepada sesama. Tuhan sertai kami dalam setiap langkah kami. Lindungi kami dari segala kejahatan dan penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Kiranya firman yang telah kami renungkan hari ini menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih dan setia-Mu yang tak berkesudahan. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau tetap memegang kendali atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, renungan sore ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah perisai dan benteng perlindungan bagi umat-Nya. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang dihadapi, janjinya tetap teguh dan rencananya tidak akan gagal. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk terus berdoa, beriman, dan mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangan-Nya. Mari kita tetap setia dalam doa dan terus mencari kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Jangan biarkan dunia menggoyahkan iman kita, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu bekerja bagi mereka yang mengasihi-Nya. Terima kasih sudah mengikuti renungan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan renungan berikutnya. Bagikan juga renungan ini kepada teman dan keluarga agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.